Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Jika demikian, sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru minta kepada anak-anakku sekalian supaya hal-hal yang tidak terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini untuk disingkirkan terlebih dahulu, sehingga dalam proses pembelajaran nantinya kita bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Pak Guru minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu dan memimpin doa, sehingga dalam proses pembelajaran nantinya kita dapat kemudahan dalam memahami proses pembelajaran dan kita mendapatkan nilai pahala dalam apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya persilakan kepada ketua kelasnya. Bersedia. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ketua kelas hari ini temannya hadir semua. Ada 2 orang sakit. Ada 2 orang yang tidak hadir. Kenapa nak? Sakit. Sakit ya. Baik, kita doakan kepada teman anak-anakku sekalian yang sakit, semoga dia diberikan kesehatan sehingga dalam proses pembelajaran berikutnya dia dapat seperti anak-anak sekalian mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baik, selanjutnya Pak Guru akan tampilkan materi kita pada hari ini. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya, ada yang masih ingat apa materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Materi yang kita pelajari pada hari ini sebelumnya yaitu materi tentang mengolah unsur intrinsik pada sebuah cerpen dengan disertai dengan bukti-bukti unsur intrinsik. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk temannya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang unsur intrinsik dari sebuah teks cerita pendek. Nah, sekarang kita akan lanjut proses pembelajaran masih mengenai teks cerita pendek. Untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan menampilkan kompetensi dasar kita pada hari ini. Nah, jadi kompetensi dasar kita yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, baik yang dibaca maupun yang didengar. Selanjutnya, nah, silakan diamati gambar ini. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya terkait apa gambar yang dilihat? Ada? Mau angkat tangan atau ditunjuk, asal bukan angkat kaki. Ada? Oke, baik. Sekarang Pak Guru tunjuk. Silahkan kita nak. Oke. Dari gambar yang ada di atas itu apa yang dilihat? Oke, ada orang naik motor. Terus yang di depannya itu ojek. Oke, yang di depannya adalah ojek. Terus yang di belakangnya itu Penumpang. Oke, terus yang di belakangnya itu penumpang. Oke, keren. Ada yang lain? Mau ditunjuk, angkat tangan, asal bukan angkat kaki. Kalau angkat kaki kalian harus keluar dari kelas ini. Baik, silakan. Siren. Apa yang diamati dari gambar tersebut? Ada apa? Ada motor? Ya. Ada orang? Terus ada percakapan. Oke, ada percakapannya, baik. Nah, dari gambar tersebut, semua yang dikatakan kalian ya sudah benar. Ini ada gambaran motor, ada tukang ojeknya, ada penumpangnya. Tapi kira-kira
Apa inti dari gambaran ini? Ada seorang yang ingin pergi ke suatu tempat Ya. dan orang ini orang melalui ojek. Jadi ada orang yang ingin pergi ke sesuatu tempat dan dia menggunakan ojek untuk mengantar mereka sampai ke tujuan tersebut. Nah, dari gambar ini yang mau Pak Guru sampaikan kepada kalian adalah bahwa di dalam proses pembelajaran itu selalu punya tujuan, sama dengan yang ada di atas. Jadi apa yang anak-anak lalui sebenarnya ini adalah sebuah kendaraan. Kalian adalah penumpangnya. Nah, adapun untuk materi kali ini tujuannya adalah tujuannya adalah dalam pertemuan kali ini anak-anakku sekalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis yang pertama tentang struktur teks cerita pendek dan yang kedua terkait ciri kebahasaan teks cerita pendek. Selanjutnya, adapun manfaat pembelajaran dalam proses pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat memahami struktur dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Nah, Pak Guru yang pertama mengajak kalian. Ini kelas berapa? 9A. Siapa ketua kelasnya? Oke, Fadil. Oke, sorry. Siapa wali kelasnya? Oke, Muhammad. Iya. Siapa ketua kelasnya? Oke, Muhammad Fadil. Siapa wakil ketua kelasnya? Kemudian siapa bendaharanya? Siapa sekretarisnya? Oke, dan yang lainnya adalah sebagai anggota, dan itu adalah komponen yang mesti ada di dalam sebuah kelas. Nah, dari apa yang Pak Guru sampaikan tadi, apa yang kalian pahami tentang itu? Apa yang Pak Guru tadi sebutkan, mulai dari wali kelas, ketua kelas, bendahara, sekretaris apa? Ya, struktur kelas. Nah, di dalam sebuah teks tersebut yang akan kita pelajari, setiap teks itu memiliki struktur. Struktur itu adalah komponen-komponen yang membentuk suatu teks sehingga dia menjadi sebuah teks yang diberi nama, misalnya apakah dia teks deskripsi, cerita fantasi, fabel, dan seterusnya. Nah, materi kita, kenapa kita mesti mempelajari ciri dari sebuah teks cerita pendek? Karena dari ciri-ciri kebahasaan tersebut kita bisa mengidentifikasi sebuah teks. Jadi pertama kita tahu strukturnya. Dari struktur itu dari struktur teks cerita pendek mungkin ada teks yang lain yang memiliki kesamaan struktur dengan teks cerita pendek. Nah, kemudian kita diperkuat lagi dengan memahami ciri kebahasaannya. Ketika kita sudah paham ke semua aspek itu, maka kita akan dengan mudah memahami atau membedakan sebuah teks, apakah dia teks cerita pendek, fabel, cerita fantasi, deskripsi, dan seterusnya. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Oke, paham. Baik. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian fokus untuk mengamati gambar yang ada di atas. Pak Guru kasih waktu 30 detik untuk diamati. Silakan dilihat. Sudah? Oke, 30 detik ya. Oke, sekarang Pak Guru minta kalian tutup mata. Ayo, tutup mata, tangannya dikasih ke depan. Oke, tangannya dikasih ke depan. Dikasih ke depan ya. Oke, jangan ada yang mengintip, jangan bilang cilumpa. Oke, baik, silakan ditutup matanya. Sekarang pertanyaannya Pak Guru, dari gambar di atas ada berapa jenis hewan? Ada? Ada? Oke, ada yang bilang 4, ada yang bilang 6. Sekarang pertanyaan Pak Guru, ada berapa balon di gambar tersebut? 3.
Itu ada. Nah, jadi ada 6. Siapa tadi yang jawab 6? Oke, kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang ada berapa balon tadi? 3. Oke, semuanya benar. Ada berapa tadi jumlah orang? 15. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada yang jawab 16? Saya. Oke, baik. Nah, ada 16 orang, ada 3 balon, dan ada berapa hewan? 6. Ada 6 hewan. Tahu apa yang Pak Guru mau sampaikan di sini? Nah, yang Pak Guru mau sampaikan bahwa di dalam sebuah proses pembelajaran yang terpenting yang anak-anak lakukan sebenarnya adalah bagaimana fokus di dalam proses pembelajaran. Karena ketika kita bisa fokus konsentrasi penuh di dalam proses pembelajaran, maka ketika kita diminta untuk mengulang materi tersebut, diminta untuk memahami materi tersebut, Pak Guru yakin dan percaya anak-anakku sekalian itu pasti bisa. Sekarang Pak Guru lanjut. Nah, Pak Guru akan memutarkan sebuah video. Pak Guru minta kepada kalian untuk menyaksikan dengan seksama. Apa dari kuncinya dalam proses pembelajaran? Fokus. Baik, hal-hal yang tidak terkait dengan proses pembelajaran kita itu bisa dilanjut di luar. Jadi harapannya Pak Guru silahkan diamati dengan seksama video berikut. Halo, jumpa lagi di pagi hari ini. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Pada hari ini kita akan bahas lagi materi proses. Halo, jumpa lagi di pagi hari ini. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Pada hari ini kita akan bahas lagi materi bahasa Indonesia kelas 9 tentang struktur kebahasaan cerita pendek. Materi ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya tentang pengertian ciri dalam unsur cerpen. Pada hari ini kita akan membahas struktur dan kebahasaan cerpen. Yang pertama, struktur cerpen. Apa saja struktur cerpen itu? Mari coba kita lihat. Oke, struktur teks cerpen yang pertama, orientasi. Merupakan bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa dalam cerita maupun pengenalan suasana dalam cerita. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Kisah berlanjut dari rangkaian peristiwa yang tak terduga. Yang ketiga, komplikasi. Cerita mulai bergerak seputar konflik atau masalah yang mempengaruhi latar dan karakter. Yang keempat, resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Oke, baik, kita coba lihat satu contoh telah struktur teks cerpen. Bisa dilihat di situ ada pembagian di mana orientasi, kemudian komplikasi dan resolusi. Jadi bisa dilihat, dibaca dan dipahami mana letak dari struktur-struktur yang ada di dalam contoh cerpen ini. Kita lanjut. Mari kita lanjut di pembahasan materi tentang struktur kebahasaan. Masih semangat ya. Aspek kebahasaan yang pertama,
menggunakan kata ganti orang yang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Kata ganti orang disebut juga dengan pronominal personal, merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata orang dengan kata ganti benda lain. Jenis pronominal personal: 1. Persona pertama atau kata ganti orang pertama, itu dibagi lagi menjadi persona tunggal dan jamak. Contoh dari tunggal: saya, aku, daku, ku. Persona jamak: kami, kita. Yang kedua, kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Contoh tunggalnya: engkau, anda, kamu, dikau, mu. Jamak: kalian, kamu, anda sekalian. Kata ganti orang ketiga menunjuk ke orang yang dibicarakan. Contoh tunggalnya: dia, beliau, punya. Jamak: mereka. Aspek pembahasan yang kedua: penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu sebagai penunjuk waktu, selanjutnya sebuah cerita tertentu. Contoh: pagi, siang, malam, besok, lusa, dan sebagainya. Aspek pembahasan yang berikut yang ketiga: pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Pemilihan kosakata dalam cerpen dapat berupa pemilihan menggunakan kata khusus dan kata umum. Contoh: memilih kata kering dibanding pohon. Jadi kata khususnya adalah apa coba? Beringin. Kata umumnya pohon. Aspek yang keempat: menggunakan uraian deskriptif yang rinci. Menggunakan kalimat deskriptif fungsinya untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Misalnya, apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan sebagainya. Yang kelima: penggunaan gaya bahasa otomatis. Oke, gaya bahasa pada cerpen berperan untuk memperindah dan meningkatkan efek makna dalam bacaan. Kita lihat jenis gaya bahasa. 1. Gaya bahasa otomatis itu ada 2: metafora dan personifikasi. Metafora merupakan gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Nah, metafora ini juga disertai dengan kata-kata bagaikan seperti bak. Kita lihat contoh ya. Tangannya lembut bagaikan sutra, pipinya merah merona bagaikan buah betina. Personifikasi: gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti manusia. Contoh: rembulan menjadi saksi bisu perkaman manusia. Gaya bahasa yang kedua: persentase. Itu ada gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan keadaan sejarah dunia. Contoh: kalimatnya anak sunan. 2. Utopis. Gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan sesuatu dengan sekecil-kecilnya atau merendahkan diri. Contoh: berikanlah sedikit isi amplop ini kepadamu, ucap Raisa sambil memberikan amplop tebal kepadamu. Isi amplopnya tebal, tetapi disampaikan sedikit isi amplop, artinya sangat merendahkan diri ya. Oke, kita lanjut ke gaya bahasa ini. Gaya bahasa sindiran halus. Pada sekali kamu sampai kamu tidak bisa mengerjakan soal dengan benar,
pada bahasa pertautan itu ada dua, Metonia dan Eufemisme. Metonia bahasa yang digunakan benda yang dimaksud dengan sebuah nama. Contoh, orang mengenai seperti keseluruhan. Eufemisme gaya bahasa yang menggunakan kata yang bagus sehingga lebih sopan setelah ditinggal vertasinya, anak itu menjadi kurang ingatan. Maksudnya adalah yang berhitung gaya bahasa perulangan atau repetisi. Itu majas yang menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya. Contoh, Reza terus menatap dan menatap layar HP-nya yang kembali meredup. Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita, materi tentang struktur dan pembahasan cerpen. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran sekalian. Jadi kita telah mengamati sebuah video materi yang membahas tentang struktur, teks, dan ciri kebahasaan sebuah cerita pendek. Nah, sekarang Pak Guru mau menanyakan, dari video yang telah Pak Guru tadi tampilkan kepada kalian, ada yang masih ingat apa saja struktur teks cerita pendek? Ya, silahkan. Nah, di struktur cerpen itu ada 4. struktur cerpen ada 4 ya. Pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, 3 komplikasi, dan yang keempat itu resolusi. Baik, kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Bagaimana yang lain? Apakah sama? Oke, baik. Jadi struktur teks cerita pendek itu ada berapa tadi? 4. Ada apa? Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Selanjutnya terkait dengan ciri kebahasaan sebuah cerita pendek. Ada yang masih ingat tadi ciri kebahasaan apa saja yang dibahas dalam video tersebut? Apa yang dimiliki oleh sebuah cerpen? Ada? Silakan, mulai tidak keseluruhan, yang masih diingat saja terkait video yang tadi. Ada yang masih ingat? Ya, silakan nak. Ada 3 macam majas: pertentangan, pertautan, dengan perulangan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk temannya. Sekarang yang lain, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya tentang ciri kebahasaan teks cerita pendek? Ya, silakan nak. Ya, menambahkan. Ada 4. Pertautan, pengulangan atau repetisi, sama perbandingan. Sama Perbandingan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk baik. Jadi di dalam sebuah majas itu secara garis besar dibedakan menjadi 4. Tadi sudah disebutkan 3 oleh Nak Caca, selanjutnya dilanjutkan oleh temannya. Yang pertama ada apa? Oke, perbandingan. Yang kedua? Pertentangan. Yang ketiga? Yang keempat? Oke, atau repetisi. Beri tepuk tangan kepada semua. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan sebuah teks cerita pendek. Silahkan untuk mengakses linknya, dan Pak Guru berharap kalian bisa membaca cerpen tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga nantinya Pak Guru pada saat menanyakan hal-hal terkait cerpen tersebut, anak-anakku sekalian bisa menjawabnya dengan baik. Saya berikan waktu ke kalian 10 menit untuk membaca teks tersebut. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang terdapat dalam teks cerpen tersebut. Baik nak, saya persilahkan. Silakan diakses kodenya di atas. Di https cerpenmu.com
garing cerpen, garis datar sedih, garing kucing, garis datar kesayangan, garing Nita HTML. Pak Guru juga akan bantu untuk mengirimkan kalian via WA. Nanti bisa langsung diklik alamatnya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua membaca teks cerita pendeknya? Sudah. Baik, sekarang Pak Guru memiliki beberapa pertanyaan. Silahkan acungkan tangan yang ingin dijawab. Nah, dari teks cerita pendek yang dibaca, yang pertama Pak Guru mau tanya, apa tema cerpen tersebut? Ada yang tahu? Ya, silakan Nak. Apa temanya? Oke, temanya adalah tentang kekeluargaan. Oke, keren. Selanjutnya, yang kedua, tokoh dan penokohan. Ada yang masih ingat tokoh di dalam cerita pendek yang dibaca tadi? Ya, silakan Nak. Nita. Dia penyayang. Perhatian. Ya, dan suka dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk selanjutnya. Ada yang masih ingin menambahkan terkait tokohnya? Ada yang ingat selain itu siapa yang ada di dalam teks cerita pendek tersebut? Ada? Ya, silakan Nak. Siapa? Selain Nita ada Pak Yoga dan Bu Yoga. Yang Bu Yoga dan Pak Yoga itu pengertian dan juga baik hati kepada anaknya, penyayang. Oke, baik, keren. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, di mana datarnya? Datar tempatnya di mana? Di rumah. Datar waktunya? Di pagi hari? Jam 5.15. Oke, jam pukul 5.15. Selanjutnya datar suasananya seperti apa? Suasananya?
Dari judulnya kita bisa melihat gambaran dari suasananya. Apa? Oke, ada yang menyenangkan. Selanjutnya, waktu kucingnya hilang dan meninggal, bagaimana suasananya? Oke, sedih. Kemudian pada saat Nita lari ke siapa untuk memarahinya, suasananya seperti apa? Menegangkan. Nah, itu terkait suasananya. Kemudian bagaimana alurnya? Oke, dia menggunakan alur. Oke, ada yang bilang maju, ada yang mengatakan campuran. Kita coba tengok kembali dari cerita tersebut. Apakah ada pembahasan mengenai masa lalu dalam cerpen tersebut? Digambarkan bahwa beberapa hari yang lalu misalnya ada penggambaran tentang hal yang telah terjadi sebelumnya. Ada di setahun setelah setahun kejadian itu. Oke, baik. Jadi dia menggambarkan juga tentang masa lalu. Artinya kalau ada penggabungan antara masa lalu dan masa kini, maka dia alur campuran. Selanjutnya, sudut pandang yang digunakan sudut pandang orang ketiga. Kenapa sudut pandang orang ketiga? Oke, karena dia menggunakan nama orang atau nama tokohnya secara langsung. Jadi biasanya teks cerita pendek itu hanya menggunakan dua pola sudut pandang. Kalau bukan sudut pandang orang pertama, maka dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Baik, selanjutnya apa amanatnya? Dari kucing yang dipelihara tersebut, kemudian setelah kucing itu besar dan Nita juga beranjak besar, maka Nita kemudian mengabaikan kucing tersebut. Nanti setelah kucing tersebut meninggal, baru Nita tersadar betapa pentingnya kucing tersebut. Nah, dari itu kira-kira apa pesan yang mau disampaikan? Oke, kita harus menghargai setiap waktu yang ada. Bagus. Ada yang lain? Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita harus merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita harus bertanggung jawab ketika kita memiliki sesuatu hal, termasuk hewan peliharaan. Oke, keren. Ada yang lain? Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian itu sudah mewakili amanat yang tergambar dalam teks cerita pendek tersebut. Jadi kadang-kala kita pada saat memiliki sesuatu, pada saat sesuatu hal tersebut masih baru, mungkin kita begitu menyayanginya. Contoh misalnya tidak perlu kayak hewan dulu, misalnya kalian punya handphone baru. Nah, pada saat handphone baru, biasanya kita sayang sekali sama handphone tersebut. Dibelikan anti gores supaya tidak tergores, dibelikan casing tambahan supaya dia bisa terlindung misalnya. Kemudian kita mencasnya pada saat dinonaktifkan dan seterusnya. Tetapi setelah kita menggunakan barang tersebut lama, maka biasanya kita sudah tidak peduli. Maka biasa jatuh, ya sudah tidak apa-apa. Maka itu sebuah hal yang wajar. Tapi kalau HP yang baru jatuh, minta ampun cepatnya diambil, baru diusap-usap, diperiksa, ada tidak yang pecah. Nah, jadi seperti itu kadang kita itu mengabaikan sesuatu ketika sesuatu tersebut sudah lama dan baru merasakan pentingnya sesuatu tersebut pada saat dia rusak atau dia sudah tidak ada lagi. Paham sampai di sini? Oke. Baik, selanjutnya bagaimana gaya bahasanya? Terkait penggunaan bahasa dalam cerpen tersebut, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan Nak. Pada cerpen tersebut mengandung 3 majas yang saya temukan. Oke, ada 3 majas yang ditemukan. Apa itu? Yang pertama ada majas hiperbola. Majas hiperbola. Yang kedua majas litotes. Litotes, dan yang ketiga majas ironi. Oke, dan yang ketiga adalah majas ironi. Oke, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi dalam teks tersebut mengandung sebuah majas. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada? Oke, baik. Nah, yang pertama mungkin yang menjadi ciri khas dalam cerita pendek tersebut selain penggunaan majas, maka kita akan menemukan kata penanda waktu.
Jadi cerita pendek itu gaya bahasanya yang paling khas, dia selalu menggunakan kata penanda waktu atau kata keterangan. Kemudian yang kedua tadi, apa yang disebutkan temannya itu adalah penggunaan majas. Jadi ada 4 majas yang sudah kita pelajari sebelumnya di dalam penggunaan cerpen. Biasanya ada beberapa majas yang sering kita temukan, seperti misalnya majas hiperbola, kemudian majas metafora, dan majas yang dikemukakan oleh teman kalian tadi. Baik, sekarang kita lanjut. Pak Guru akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok. Nanti silahkan berdiskusi. Pak Guru akan membagikan LKPD. Di LKPD tersebut ada petunjuk yang dapat kalian baca untuk mengerjakan LK tersebut. Nanti juga Pak Guru akan membagikan bahan ajar. Bahan ajarnya Pak Guru akan kirim melalui WhatsApp grup. Silakan untuk diakses. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Sekarang Pak Guru meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Jadi di dalam kotak ini selain ada ular, di sini ada nama-nama kelompok. Nanti silakan semuanya secara bersamaan mengambil satu gulungan kertas. Kemudian nanti silakan untuk mencari kelompoknya. Pengaturan kelompok dari 1 sampai 5 itu silakan kelompok yang tercepat menemukan anggotanya boleh menentukan di kelompok mana dia mau duduk. Jadi yang presentasi pertama nanti itu adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Namun setiap kelompok yang sudah mengetahui anggotanya itu bisa saja langsung mengisi. Misalnya kalau tidak mau tampil pertama, bisa duduk di kelompok kelima. Tapi itu bergantung dari cara kalian cepat atau tidak menemukan teman kelompoknya. Nanti ditemukan baru bisa duduk ya. Paham sampai di sini? Paham. Kemudian nanti di sini itu bagi yang tidak menemukan kelompoknya, bagi yang tidak menemukan kelompoknya, Pak Guru minta untuk mengerjakan sebuah tantangan. Tantangannya adalah kalian diminta untuk menghibur teman kalian. Artinya ada satu kelompok di sini, ada satu orang di sini yang nantinya yang nantinya akan mengambil sebuah gulungan berisi satu buah lagu, tapi lagu itu hanya dia yang memiliki. Entah karena dia spesial atau beruntung yang diminta untuk menghibur temannya pada hari ini. Baik, silakan Pak Guru minta kalian ke depan semua. Ayo ke depan secara bersamaan ya, bersamaan untuk mengambil sebuah gulungan. Jangan dulu dibuka, tidak ada yang membuka, tidak ada yang mau buka gulungannya, oke? Tidak ada yang mau buka gulungannya sebelum diminta untuk membuka. Silahkan. Ada yang ambil 2? Oke, ada yang tidak dapat ya? Oke, baik. Pak Guru tambah 2. Artinya kedua orang ini termasuk orang beruntung karena tidak mendapatkan lagu. Jangan ada yang buka ya. Dan dibuka teman-teman. Bagi yang membuka, Pak Guru kutuk jadi baca. Oke, ada 2 orang ya, 2 orang yang belum. Berapa orang? 2. Ada? Sisa berapa? 1. Oke, sisa 1. Baik, silakan pilih salah satu. Oke. Baik, sekarang Pak Guru minta kepada kalian, kita membentuk lingkaran dulu. Besar-besar nah, di luarnya lagi. Di luarnya. Oke? Oke, sudah? Sudah ya? Oke? Baik, sekarang sudah membentuk lingkaran? Oke, sekarang kita
sama-sama bernyanyi dulu sambil memutar. Pada saat Pak Guru bilang stop lagunya, maka kalian silahkan membuka kertas tersebut. Kalian nyanyikan lagu yang ada di kertas tersebut, tapi tidak dalam versi menyanyi. Contoh misalnya balon itu kalian cukup bilang nanti teman yang punya lirik lagu yang sama silahkan mengikuti temannya, kemudian cepat cari tempat untuk sebagai duduk kelompoknya. Paham? Jadi boleh ada bersuara musiknya saja. Misalnya naik ke puncak gunung cukup bilang paham? Sekarang kita menikah dulu sambil jalan ya, memutar ya, jadi menghadap ke depan saja. Oke, menghadap ke sini ya. Silakan menghadap ke sana. Oke, kita sambil mutar ya. Oke, kita menyanyi di sini senang, di sana senang. Oke, semuanya silakan bernyanyi. Pak Guru bilang stop, silakan kalian berhenti untuk menyanyikan itu, buka kertas dan ditemukan secepat mungkin teman kelompoknya. Oke, 3, 2, 1 mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Stop, cari kelompoknya. Silakan dibuka. Silakan dinyanyikan, cari tempat. Kemudian sebelum penyajian, Pak Guru minta kepada siapa namanya? Oke, Asti untuk menghibur temannya dengan cara menyanyikan sebuah lagu. Oke, silakan. Nanti temannya kalau mau request dan bisa grouping. Baik, silakan bergabung ke kelompok sana nak, yang kelompok apa? Oke, saya bisa bicara. Oke, kelompok naik ke puncak gunung. Oke, silakan bergabung di sana. Ada ya? Kemudian satu orang mungkin bisa bergabung ke sini nak.
Baik, sekarang kita tes dulu kelompoknya ya. Sebelum Pak Guru bagikan yang LKPD, kita tes dulu apakah sama atau tidak. Apa namanya? Bunyinya. Bunyi tidak pakai suara. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok. Oke, kelas. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, foto kalian saya. Oke, selanjutnya. Oke, pada hari Minggu. Selanjutnya. Oke, kelompok kelompok. Oke, baik. Baik, semuanya sudah dapat. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Silakan untuk melihat LKPD-nya. Kemudian Pak Guru juga silakan tunjuk ketua kelompok. Nah, Pak Guru ada lembar penilaian sikap baik itu sosial maupun spiritual. Nanti silakan ketua kelompok untuk menilai teman kelompoknya. Nanti ada di situ poin-poin, silakan dicentang apabila sudah memenuhi. Poin 2 apabila ya, poin 1 apabila tidak. Ini kemudian nanti akan Pak Guru olah sebagai nilai kalian untuk aspek afektif. Kan dalam proses pembelajaran ada 3 penilaian. Jadi nanti Pak Guru akan membagikan. Yang pertama Pak Guru akan membagikan LKPD. Silakan dibaca dan ada soal yang akan dikerjakan di bagian belakang. Silakan diambil dulu alat tulisnya. Sudah. Silakan. Oke, silakan dibaca petunjuk LKPD-nya dan dijawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD tersebut. Terima kasih, Pak. Selanjutnya Pak Guru bagikan lembar penilaiannya. Silakan tunjuk temannya satu kelompok. Sisa dicentang ya atau tidak. Jadi silakan mengamati proses yang tadi telah dilakukan. Ketua kelompoknya silakan dicentang. Apabila ada, ini kan secara keseluruhan ya di lembar penilaian ini. Apabila ada teman yang tidak misalnya tidak memenuhi komponen tersebut, nanti tulis saja di bagian bawahnya keterangan. Misalnya ada yang tidak, siapa orang yang tidak tersebut misalnya. Silakan di Baik, Pak Guru mau menyampaikan sebelum anak-anakku mengerjakan. Jadi yang pertama dalam LKPD yang Pak Guru berikan itu ada petunjuk. Silakan dibaca petunjuknya sehingga nanti dalam mengerjakan anak-anakku sekalian paham. Kemudian yang kedua ada teks cerita pendek yang disajikan di LKPD tersebut. Nah, ada pertanyaan di bagian akhir. Pertanyaan tersebut ialah pertanyaan yang terkait dengan teks cerita pendek yang disajikan pada bagian sebelumnya. Untuk bahan materi sendiri Pak Guru kirimkan lewat WhatsApp group. Silakan diakses LKPD-nya. Oke, baik, ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Baik, jika tidak ada silakan dikerjakan dengan cermat dan teliti. Iya, itu kan itu penilaian tadi. Satu. Oke.
misalnya teman tadi kan bisa ditunjukkan. Ada hal yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya silakan. Nak. Bayang-bayang ini sebelum atau sesudah? Oke, jadi bagian penilaian sikap ya. Jadi silahkan nanti untuk bagian-bagian yang memang sudah dapat diberikan penilaian silahkan dinilai. Tapi bagi yang belum bisa nanti di bagian akhir baru dinilai kemudian diberikan ke Pak Guru. Misalnya kayak memberikan salam pada saat awal dan akhir. Ini kan pada saat akhir kita belum mengakhiri pertemuan kita. Jadi nanti bisa diisi ketika sudah berada di akhir sebelum dikumpulkan ke Pak Guru. Makasih Pak. Masih ada yang mau bertanya, Nak? Ya, silahkan. Jadi kalau misalkan kami bertiga iya, berarti terusnya non sih. Jadi kegiatan ini cukup dicentang saja, Nak. Apakah ya atau tidak. Kemudian apabila nanti ada temannya yang memang misalnya poin ketiga misalnya ada tidak satu orang saja, maka langsung centang tidak. Nanti keterangannya ditulis sini siapa orangnya. Jadi Pak Guru bisa mengidentifikasi siapa yang tidak, misalnya tidak bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan. Misalnya salam centang di sini, tulis keterangannya siapa orangnya. Iya, juga tetap dicentang. Iya, tetap dicentang. Jadi komponennya adalah semua ya ini diusahakan dicentang. Apabila ini, kemudian apabila ada yang tidak silakan dicentang, nanti kasih keterangan. Misalnya di poin 3 siapa orangnya yang tidak, seperti itu misalnya. Paham? Ya, ya silakan. Yang menulis ya baik. Jadi yang menulis silahkan masing-masing orang sehingga setiap di buku kalian itu ada jawabannya sehingga nanti kalau diminta untuk proses penilaian kalian juga bisa bertanggung jawab untuk diri masing-masing. Cuma jawaban dalam kelompok itu harus seragam, artinya silakan kalian dan anak berdiskusi terlebih dahulu, kemudian untuk menentukan jawaban yang paling tepat di antara itu nanti didiskusikan, ambil sebuah kesimpulan. Itulah yang akan menjadi jawaban untuk mewakili kelompok. Jadi paham? Iya. Teman-teman, nanti apakah majasnya cuma ini atau kalian dapat majas lain di dalam cerita ini? Kayaknya kalau dulu, peliti modul yang ada. Bagi tugas saja. Coba kamu cari majas berpautan ya. Kamu cari dia majas pertentangan, kamu perbandingan, aku majas pengulangan. Oke. Repetisi itu sama juga dengan majas pengulangan. Jadi sama aja. Sama. Kamu cari ya. Iya. Bahan ajarnya udah ada di WhatsApp itu. Ini kan di bagian struktur kita jadikan kasih gitu. Kan di bagian ceritanya ada satu cikgu ya. Ya, cukup ambil katanya saja kalau magasnya apa itu? Kita bantu. Iya, baca ya. Bagian Orientasinya acak karena kan tidak mungkin semua. Terus nanti di baru kebangsaan kita masukkan CSDR di kan ada banyak dalam waktu. Nah, jadi nanti kita tambahkan di situ majas ini sudah majas pertentangan dan sebagainya. Contoh pertentangan ironi. Tapi kalau mau tulisnya di buku tinggal gini saja. 1. Struktur teks cerpen. Jadi 2. Masuk A. Orientasi. Jadi 2. Dapat pada A. Nah, kita sudah tadi di struktur teks cerpen sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut di ciri kemasannya. Bila ada mendapat penggunaan majasnya. Terus di sini kan
ciri bahasanya mulai dengan Menutup. Iya Pak, ya udah deh, tiga. struktur teksturnya orientasi peristiwa. Terus kalau yang komunikasi ya, komunikasi di sini ya paragraf 11 sampai 13. Jadi kalau orientasinya ada pada di paragraf sama. Terus kalau ada peristiwa di paragraf 2 dan 2 sampai 10. 2 sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasih garis. Terus komplikasi paragraf ke 11 sampai 13, 13. Seperti sini. Ada kan paragraf. Iya ini nih. Komplikasi. Mungkin ada yang selebihnya ada solusi. Selebihnya ada solusi. Oke. Kata sifatnya yang mana? Kayaknya tadi kata sifat yang mana yang didiskusikan? Yang yang Kalau nggak salah sih ada di lembar kedua nggak tadi? hal itu tidak membuat dia mundur. Kayaknya tadi juga ada yang tidak mengulangi lagi kejadian masa lalunya yang membuat nyawa si manis hilang. Coba balik lagi. Kalimat kronologis akhirnya dimainkan. Ini terlebih si manis pernah memenangkan. Dia itu di majas hiperbola terlalu melebih-lebihkan dan pernah menggagalkan pencurian di rumah Nita dengan mengeong sekeras-kerasnya.
terus apa lagi tadi itu bahasa tidak baku. Baik anak-anakku sekalian, Pak Guru berharap semuanya sudah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi Pak Guru meminta tidak ada lagi yang mengerjakan LKPD dan setiap kelompok supaya bersiap untuk menyajikan hasil temuannya mengenai hal-hal yang ditanyakan dalam LKPD yang diberikan. Sebelum itu, tadi sesuai dengan kesepakatan awal bahwa di dalam proses pembentukan kelompok ada satu orang yang nantinya menjadi orang yang spesial hari ini. Kenapa dia spesial? Karena dia akan berkontribusi untuk menghibur anak-anakku sekalian dan menerima tantangan tersebut, sehingga Pak Guru mengatakan bahwa dia adalah salah satu orang yang spesial pada hari ini yang ditunjuk untuk memberikan nuansa baru dalam proses pembelajaran kita. Oke, baik, kita persilakan untuk tampil ke depan. Silakan nak. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Mau melakukan apa? Nyanyian? Ya? Oke. Baik, sekarang kita pilih satu lagu. Kita bantu temannya yang ada di atas, nanti yang lainnya juga ikut bernyanyi ya. Pak Guru akan mencari sebuah musik dan lagu, silakan di request. Nanti kita nyanyi secara bersama-sama. Ada manusia-manusia kuat ataukah lagunya Cowboy Junior terhebat? Terhebatnya. Terhebat ya? Tak perlu.
terlebih dahulu. Oke, Pak Guru minta kepada Baik, Pak Guru minta kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk melakukan proses presentasi terkait hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya Natasha Shalom-Masukku dan anggota kelompok saya yaitu Shiren Matsuka dan Muhammad Ikhlas Baruhani. Pada struktur teks cerpen yang telah dibacakan, kami mendapatkan bahwa pada bagian orientasi terdapat pada paragraf 1. Pada rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 sampai 10. Pada bagian komplikasi terdapat pada paragraf 11 sampai 13. Dan pada bagian resolusi terdapat pada paragraf 14. Yang kedua yaitu ciri kebahasaan. Yang pertama, kata keterangan waktu. Pada hari Minggu pagi, kira-kira jam 5:15, Pak Yoga, Bu Yoga, dan Lita jalan pagi menuju komplek perumahan. Yang kedua yaitu kata ganti orang. Kami menemukan ada 2, yaitu kata ganti orang ketiga jamak dan kata ganti orang kedua, yaitu mereka rajin melaksanakan rutinitas pada setiap minggu pagi karena hari sebelumnya mereka harus melaksanakan kegiatan yang berulang. Kedua, kamu tidak bilang kalau punya kucing 2. Diri kan tidak tahu menahu tentang kucing itu. Yaitu terdapat lagi penggunaan majas. Yang pertama majas ironi. Tapi apa kamu bisa merawatnya, Nita? Kita aja kalau malam masih sering tidak gosok gigi. Ditemukan lagi majas hiperbola. Sekarang semua kesedihan yang kau alami akibat kesalahanmu, kamu tumpahkan kepada diri yang tak tahu menahu tentang kucingmu. Lalu bahasa tidak baku. Loh Nita, kenapa kau berhenti? Tanya ayahmu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Siapa yang mau menyanyikan? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan hasil diskusi saya dan teman-teman saya. Yang pertama, struktur teks cerpen. Bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama, dan yang kedua, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 10. Yang ketiga, bagian komunikasi terdapat pada paragraf 11 sampai dengan paragraf 13. Dan yang terakhir, resolusi terdapat pada paragraf 14. Yang kedua, ciri kebahasaan. Ya, kita menemukan 3 majas dalam cerpen ini. Yang pertama, majas hiperbola. Terlebih, si manis pernah memenangkan piala hewan peliharaan terbersih sekecamatan dan pernah menggagalkan pencurian di rumah Nita dengan mengeong sekeras-kerasnya. Majas yang kedua, majas litotes. Akan tetapi perhatian Nita terhadap kucingnya sudah berkurang. Ia lebih berkonsentrasi pada sekolahnya. Maklum, ia kini sudah menginjak kelas 4 yang biasanya banyak kegiatan ekstrakurikuler. Majas yang terakhir ada majas ironi. Tapi apa kamu bisa merawatnya, Nita? Nita aja kalau malam masih sering tidak gosok gigi kok. Selain itu kita juga mendapat beberapa. Yang pertama, kata sifat. Hal itu tak membuat dia manja. Yang kedua, kata keterangan. Pada hari Minggu pagi kira-kira jam 5:15. Yang ketiga, kalimat langsung. Loh Nita, kamu kenapa kok berhenti? Yang keempat, kalimat tidak langsung. Selepas dimandikan, kucing itu diberi handuk kecil yang khusus untuknya. Yang kelima, kalimat provokasi. Akhirnya rumah Nita tidak jadi disatroni oleh maling. Yang keenam, bahasa tidak baku.
Loh Nita, kamu kenapa kok berhenti? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok kami tentang SPP ekspektasi terdapat pada paragraf pertama, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf kedua hingga paragraf ke-10. Komunikasi terdapat pada paragraf 11 hingga paragraf 13. Resolusi terdapat pada paragraf 14. Ciri kebahasan ekspresi pada sifat orang-orang di kompleks itu hampir semua mengenalnya karena kita anaknya sangat pintar bergaul, ramah dan menyenangkan. Kata keterangan waktu dan akhirnya jalan pagi itu mereka akhirnya pulang ke rumah. Pada yang lihat bang, ada kucing kecil yang lucu berkata di sini sendirian. Dia pasti kelaparan. Kita kasihan mbak melihatnya. Boleh tidak kucing ini kita rawat pak? Kalimat tidak langsung. Karyawan pun mengambil kucing dari kandangnya dan memandikannya dengan serat terdapat di samping rumah. Kalimat konotasi. Kita pun juga sering memandikan bulu kucingnya dengan baik. Bahasa tidak baku, diri dia tak kaku menanggung tentang kucingnya. Penggunaan majas. Penggunaan majas personifikasi ketika mereka sedang berlari dari kecil. Berbola, terlebih si manis pernah memenangkan piala hewan peliharaan terbersih sekecamatan dan pernah menggagalkan pencurian di rumah mereka dengan menggame sekeras-kerasnya. Penggunaan majas ironi, tapi apa kamu bisa merawatnya? Nita aja kalau malam masih sering tidak bersembunyi. Tanya Bu Yoga sembari menanya anaknya itu. Penggunaan majas ditotis akan tetapi kini perhatian kita terhadap kucingnya sudah berkurang. Ia lebih konsentrasi pada sekolahnya. Makhluknya kini sedang menindak kelas 4 yang biasanya banyak kegiatan di sekolah. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan siapa satu orang yang mau tampil? Ayo silakan. Ya baik. Ya silakan. Lewat. Oke. Selamat pagi. Saya Yesra Nugroho Tangjonggo akan memberikan jawaban hasil diskusi kami. Oke. Pertama, struktur teks cerpen. A. Orientasi pada paragraf 1. B. Rangkaian peristiwa pada paragraf 2 hingga yang ke-10. C. Komunikasi pada paragraf 11 sampai paragraf 13. D. Resolusi pada paragraf 14. Ciri bahasa atau sifat. Hal itu tidak membuat ia manja. Letak keterangan pada hari Minggu pagi kira-kira jam 5:15. Kalimat langsung. Loh Vita, kenapa kamu berhenti? Tanya ayahnya. Kalimat tidak langsung. Selepas dimandikan, kucing itu diberi handuk kecil yang khusus untuknya. Kalimat konotasi. Akhirnya rumah Nita disatroni oleh Mari. Majas superbola. Terlebih si manis pernah memenangkan piala hewan peliharaan sekecamatan dan mengagalkan pencurian di rumah Nita dengan menyeong sekeras-kerasnya. Majas ditotes. Akan tetapi kini perhatian Nita terhadap kucingnya sudah berkurang. Ia lebih berkonsentrasi pada sekolahnya. Maklum, ia kini sudah menginjak kelas 4 yang biasanya banyak kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, majas ironi. Tapi aku kalau bisa merawat Nita, Nita aja kalau malam masih sering tidak masuk gigiku. Tanya Bu Yoga sambil menggoda. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon diterima.
Selamat pagi Dania, terima kasih. Pagi. Oke, kita lari bersama. Selanjutnya kelompok 5, silakan siapa? Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 5 bersama dengan Putri yang beranggotakan Gilana Indonesia, Sintilok dan Tali dan Dada Wayati. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya, yaitu 1. Struktur teks cerpen. Orientasi terdapat pada paragraf 1, rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 2 sampai paragraf 10, komplikasi terdapat pada paragraf 11 sampai paragraf 13, dan resolusi terdapat pada paragraf 14. Ciri bahasa, kata sifat. Ia termasuk anak yang cerdas, karena sebelum TK dia sudah bisa membaca. Kata keterangan, pada hari Minggu pagi, kira-kira jam 5.15, pada Pak Yoga, dan kita jalan-jalan pagi mengunjungi kompleks perumahan. Kalimat langsung, loh Minta, kamu kenapa kok berhenti? Tanya ayahnya. Kalimat tidak langsung, selepas dimandikan, kucing itu diberi handuk kecil yang khusus untuknya. Kalimat interogasi, akhirnya wanita tidak jadi disatroni oleh maling. Mas kata tidak baku. Oh gitu ya Pak. Ya udah deh, kita masuk aja. Dada si manis serta sambil melambaikan tangannya ke si manis dan masuk rumah. Kemudian majas Roni. Tapi apa kamu bisa merawatnya? Kita aja kalau malam sering tidak gosok gigi. Sekian dari kelompok saya, menurut jika ada kesalahan kata. Waalaikumsalam. Baik, anak-anakku sekalian, dari apa yang disajikan semuanya hebat-hebat, keren-keren dan cerdas-cerdas. Nah, sekarang Pak Guru berikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian, mungkin dari kelompok lain, ada tidak yang memiliki perbedaan jawaban mungkin dengan teman yang lain, atau ada tidak yang memiliki hal yang ingin dikemukakan terkait apa yang telah dipresentasikan oleh teman kelompok ini. Ada yang mau mengemukakan pendapatnya, atau ada yang punya jawaban yang pada kelompok lain yang sebenarnya tadi anak-anakku tidak menemukan hal tersebut, tetapi setelah kelompok lain menyajikan baru menemukan hal tersebut. Ada? Tidak ada? Ya? Yang saya temukan tadi itu kata ganti orang, dan kami menemukan itu dari kelompok 1. Oke, kata ganti orang yang ditemukan dari kelompok 1. Oke, baik, bagus sekali. Selanjutnya, iya. Saya tadi menemukan kalimat langsung sama kalimat yang tidak langsung sama kata yang tidak baku. Iya. Jadi saya menambahkannya pada kelompok saya. Oke, bagus sekali. Nah, baik, saya pikir apa yang kita harapkan berjalan dengan baik, jadi proses diskusi anak-anakku sekalian itu bisa berjalan dengan lancar. Fungsinya adalah kenapa Pak Guru minta setiap kelompok menyajikan apa yang ditemukan, sehingga mungkin anak-anakku sekalian untuk tiap kelompok itu bisa menyamakan persepsi, kemudian menambahkan jawaban dari temannya apabila dalam proses diskusi di kelompok tadi belum menemukan, di akhir mungkin dari kelompok lain itu bisa menambahkan apa yang menjadi jawaban kita. Nah, sekarang kita Pak Guru coba simpulkan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dari yang pertama tadi kita telah mempelajari tentang struktur teks cerita pendek. Kemudian yang kedua adalah kita telah menentukan ciri kebahasannya. Nah, dari struktur teks cerita pendek itu kita menemukan bahwa ternyata struktur teks cerita pendek itu terdiri atas berapa bagian? Ada 4. Yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, resolusi. Oke, bagus. Nah, sekarang terkait tadi masalah yang ditentukan di LKPD, anak-anakku sekalian diminta untuk menentukan mana bagian orientasinya, mana bagian rangkaian peristiwa, mana bagian komplikasi, dan mana bagian resolusi. Secara sederhana sebenarnya untuk bagian orientasi dalam sebuah teks cerita pendek biasanya hanya berada di mana? Di bagian awal.
karena dia adalah bagian yang pertama dalam sebuah teks cerita pendek. Saya pikir itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana menentukan sampai di mana orientasi tersebut, karena setelah orientasi maka kita akan menentukan rangkaian peristiwanya. Cuman biasanya di dalam sebuah teks cerita pendek bagian orientasi itu tidak dibahasakan secara panjang dan lebar, mengingat konsepnya teks cerita pendek ya dia merupakan bacaan pendek. Jadi biasanya orientasi itu hanya terdapat atau terdiri dalam satu paragraf saja, kemudian masuk kepada bagian rangkaian peristiwa. Jadi cerpen itu masalahnya masalah tunggal, cuma satu konflik, tidak berbelit-belit seperti baca novel misalnya. Makanya untuk menentukan orientasi sebenarnya sangat mudah karena dia biasanya ada di awal, dan karena konsepnya tidak panjang maka kemungkinan besar orientasi itu hanya berisi atau berada di paragraf pertama. Selanjutnya untuk rangkaian peristiwa. Nah ini rangkaian peristiwa yang mungkin agak lama kita bahas sampai kita menemukan kepada komplikasi. Nah komplikasi itu paham apa itu komplikasi? Oke, masalah. Dia dari kata konflik. Konflik itu kan adalah masalah. Masalah itu bisa kita tentukan atau bisa kita langsung mengidentifikasi bahwa ini bagian masalah dalam teks cerpen tersebut. Dimulai dari apanya? Dimulai dari tahap pemunculan konfliknya. Kan di dalam sebuah masalah itu ada beberapa hal. Ada tahap pemunculan konflik, ada puncak konflik atau biasa disebut klimaks, sama ada penurunan konflik. Jadi itu semua yang termasuk ke dalam wilayah komplikasi. Selanjutnya setelah itu dari sebuah masalah itu kan dalam cerpen pasti ada apa dari sebuah masalah? Pasti ada resolusi atau solusinya. Nah itulah yang menjadi bagian resolusi dalam teks cerita pendek. Resolusi itu tidak mungkin berada di bagian tengah. Jadi kita bisa langsung fokus untuk membaca bagian paling terakhir teks cerpen tersebut untuk menentukan mana bagian resolusinya. Nah baik, untuk struktur teks sudah cukup. Selanjutnya ke ciri bahasa. Nah tadi Pak Guru melihat, mendengarkan semua jawaban anak-anakku sekalian. Jadi secara sederhana ciri bahasa teks cerita pendek yang pertama, karena dia ragamnya adalah karya sastra, maka bahasa yang digunakan bahasa apa? Bahasa ragam santai atau ragam non formal. Jadi kalau ada kata lo gue di dalam sebuah teks cerita pendek itu tidak menjadi masalah, karena memang di dalam teks cerita pendek sifatnya adalah media hiburan, jadi boleh menggunakan bahasa non formal. Jadi tidak mesti di cerpen itu harus pakai kamu, anda. Jadi dia bisa pakai gunakan bahasa-bahasa keseharian. Bahkan biasanya untuk anak-anak remaja kita lebih senang membaca cerpen-cerpen yang menggunakan istilah-istilah seperti itu. Nah nanti dalam pembuatan cerpen kalian mungkin bisa juga menggunakan istilah-istilah yang ada di daerah kita sebagai bahasa yang kemudian digunakan dalam penyajian karyanya. Jadi logo-logo itu kan ciri khas orang Jakarta. Kita bisa menambahkan ciri khas kita sebagai orang Bugis Makassar misalnya dalam sebuah cerita. Itu tidak jadi masalah. Selanjutnya ada apalagi penggunaan majas. Tadi jelas sekali setiap kelompok itu menemukan penggunaan majas. Yang pertama adalah ketika disindir si Nita sama ibunya untuk mengurus kucing, padahal giginya saja itu tidak bisa dia urus. Penggunaan majas apa tadi itu? Penggunaan majas ironi. Kemudian ada tadi penggunaan majas hiperbola yang dilebihkan. Kemudian ada majas apa lagi? Litotes ya? Apa? Ya litotes. Nah dari serangkaian penggunaan majas itu, jadi pada dasarnya memang di dalam karya sastra itu identik dengan penggunaan sebuah majas. Tahu apa itu majas? Oke, majas itu adalah gaya bahasa. Paham sampai di sini? Oke. Baik, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Nah selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tugas buat kalian. Jadi tugas buat kalian yang akan kalian kerjakan di rumah sebagai bahan latihan adalah silakan menuliskan sebuah gambaran terkait dengan teks cerita
pendek yang nantinya anak-anakku akan susun. Jadi buat kerangka tulisan. Jadi biasanya sebelum orang menulis itu kan buat kerangka tulisan, supaya kerangka tulisan itu adalah hal yang membuat kita lebih mudah di dalam menyusun sebuah konsep. Jadi Pak Guru minta silakan dirancang memang dari rumah kerangka tulisan mengenai cerpen yang akan dibuat. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi teks cerita pendek untuk pertemuan terakhir, yaitu untuk penilaian keterampilan. Jadi nanti anak-anakku sekalian akan diminta untuk menuliskan sebuah teks cerita pendek dengan tema lingkungan. Itu kemudian kita kerjakan untuk pertemuan pekan depan. Tapi karena mengingat waktu mungkin yang tidak banyak untuk mengerjakan itu, makanya Pak Guru menyampaikan bahwa silahkan kerja dari rumah untuk kerangka tulisannya, sehingga pada saat di sekolah itu bisa langsung dituliskan saja komponen-komponen apa yang akan dimasukkan dalam teks kalian. Jadi teks cerita pendeknya tidak ada tuntutan bahwa harus sampai ke tahap maksimal 10.000 kata, tetapi intinya di cerpen kalian itu memuat satu konflik, kemudian dari konflik itu ada sebuah proses penyelesaian, dengan harapan bahwa cerpennya anak-anakku sekalian itu memiliki sebuah amanat yang dapat diambil pelajaran oleh orang lain yang membaca teks cerita pendek kalian. Baik, anak-anak sekalian paham sampai di sini? Oke, baik. Jika paham, kita akhiri pertemuan kita dengan rasa syukur. Pak Guru meminta kalian untuk mengucap syukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga hari ini kita diberi kesehatan dan dapat melakukan aktivitas pembelajaran. Baik, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi